Oke teman-teman, langsung saja kita akan membahas siapakah pelatih yang akan memegang timnas Indonesia U23 di Piala Asia. Nah, kita bahas satu persatu. Ada dua pelatih yang optimis atau yang pantas untuk memegang timnas Indonesia U23 ini di Piala Asia. Yang pertama tentu saja Gert van der Broek dan yang kedua adalah Indra Safri. Seperti yang kita ketahui, Gert van der Broek saat ini sudah memegang timnas Indonesia U23 di Piala AFF. Namun sampai ke final dan gagal untuk juara kedua kalinya menghadapi Vietnam dan kita kalah 1-0. Dan ada satu lagi pelatih yaitu Indra Safri. Indra Safri ini adalah satu-satunya pelatih yang berhasil memenangkan piala kelompok umur yaitu kemarin ya Piala AFF U23 juga. Beliau telah memenangkannya dan beliau banyak ya yang mengatakan hanya beliau lah yang bisa memenangkan piala untuk Indonesia. Oke, saya memang apresiasi kinerja dari Indra Safri dan saya sangat respect dengan pelatih lokal kita. Nah, jika kita bandingkan dengan Gerard van der Broek, memang Gerard van der Broek ini adalah ex pelatih yang memiliki visi bermain adalah bola to bola. Jadi dia nggak mau pemain itu lama-lama atau lama-lama bermain dengan bola ya. Dapat bola satu kaki, dua tik, tap oper lagi. Dapat oper lagi gitu. Jadi saya sangat suka dengan visi permainan dari Gerard van der Broek. Namun kurangnya ketika di Piala AFF kemarin, kurangnya adalah salah satu pemain yang berkontribusi di lini tengah. Tidak ada pemain kita yang memiliki kreativitas di lini tengah sehingga lini tengah kita itu bobrok ya. Lini tengah kita itu terasa tidak berfungsi dalam melakukan serangan-serangan. Nah, jika dibandingkan dengan Indra Safri, memang Indra Safri pernah juara atau lolos lah saya katakan menjadi juara Piala AFF U23. Namun teman-teman di Piala Asia ini lawan kita bukan seperti Vietnam, bukan seperti Kamboja, Filipina, Malaysia, Singapura, bukan. Di Piala Asia ini lawan kita keras boy. Korea Selatan ada, ya kan? Qatar ada, Irak ada, UEA ada. Jadi ini Piala Asia ini piala yang sangat bergengsi lah untuk kita. Jadi saya rasa teman-teman, kalau melihat dari kinerja pelatih itu bukan hanya dari seperti trofi ya, bukan hanya dari seperti trofi atau prestasi yang dia dapat, tapi kita lihat visi bermainnya seperti apa. Kalau permainan dari Indra Safri ini permainannya long ball, long ball, long ball. Ya, apakah kita bisa bersaing di Piala Asia dengan cara long ball? Saya bukan menjudge pelatih lokal. Saya bukan tidak suka dengan pelatih lokal, tapi memang itulah kenyataannya, teman-teman. Menurut saya lebih suka atau lebih setuju, lebih mendukung Gerard van der Broek untuk memegang Piala Asia untuk timnas Indonesia U23. Ya, karena saya lihat juga permainan beliau ini sangat ya tidak monoton lah saya katakan. Memiliki variasi-variasi juga. Cuman hanya butuh seseorang pemain, sosok pemain seperti Marcelino Ferdinand. Dia butuh sosok seperti Justin Hapner. Dia sangat butuh itu. Kalau kita dibawa, oke lah, kita sudah punya Kadek Arel, kita sudah punya Kakang ya, kita sudah punya Buffon ya. Jadi itu di lini belakang kita itu sudah solid saya rasa. Cuman kita kurangnya di lini tengah. Di lini tengah kita tidak ada. Jadi wajar Gerard van der Broek bingung ya atau lini tengahnya tidak hidup. Dia beberapa kali melakukan rotasi pemain. Ya saya rasa kita bisa nilai lah dari cara dia merotasi pemain ya teman-teman. Ketika menghadapi Thailand ya, dia melakukan beberapa variasi rotasi pemain bahkan sampai Ferrari dari bawah itu menjadi striker. Nah itu gila itu rotasi pemain. Itulah memang ex pelatih yang benaran ya kan. Itulah memang drill pelatih coach. Dia berani mengambil keputusan dan keputusan itu tepat untuk melihat apa kondisi saat ini gitu loh teman-teman. Tapi sekali lagi saya bukan tidak suka dengan pelatih lokal dengan Indra Safri. Saya sangat respect dengan Bapak Indra Safri berhasil memenangkan satu trofi untuk Indonesia kala itu ya. Kala itu kita menang menghadapi Thailand ya dengan skor 2-1. Nah, jadi kalaupun memang Indonesia dipegang oleh Gerard van der Broek ataupun Indra Safri, saya setuju jika Marcelino Ferdinand, Rafael Strijk, Nathan Choaon, Justin Hapner itu
ikut serta di Piala Asia, karena ini Piala Asia, bos. Ini masuk ke kalender FIFA, ya. Ini Piala Asia, piala yang bergengsi juga, teman-teman. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Mungkin teman-teman juga punya pendapat atau pandangan lain dengan saya. Kalian komen dan jangan lupa di like, di share, dan di subscribe, teman-teman. Thank you.